Waduh Pak Ketut Ismail. Barisan selanjutnya dari garis. Pak Man. Belum nyala. Swastiastu. Terlalu dekat. Sebelum kami Pak Ketua sebagai komisi dari kami menyimak dari tadi dan juga ikut dari Pak Sisme ya. Jadi kita sekarang ini sudah pada fokusnya tidak lagi ada diskusi karena perjuangan kami selama ini dari beberapa tahun lalu di media sosial dan kebetulan Pak Moderator untung ada corona, semua terbuka, semua punya waktu untuk mencerna apa yang ada di Bali sebenarnya. Jadi pada saat ini kita setuju bagaimana kita shock dulu dari 1 minggu ini kita tuntut bahwa PHD Bali kemarin Pak Lurah bilang bahwa kita menyerahkan semuanya kepada PHD pusat, tapi kemarin sudah keluar dari PHD pusat dan ternyata juga keluar surat PHD pusat itu juga abu-abu. Jadi pada saat ini kita di koordinator harus mengirim surat kembali ke PHD Bali meminta dengan tegas satu mengeluarkan mengeluarkan hari Krishna dari situ, itu kita meminta. Kedua, melarang aktivitas hari Krishna baik di asal, pokoknya di wilayah desa ada, tidak lagi ada hari Krishna di Bali. Itu meminta kita karena apa? Karena kita sudah lelah untuk berdiskusi, lelah untuk bernegosiasi. Kata kunci pertama bahwa semua harus keluar dari itu yang pertama, karena pernyataan dari surat dari PHD pusat sudah kita terima dan waktu kita dari Sekarwayu Bali pergerakan kita kalau tidak ada jawaban kita fokus dalam 9 bulan 9 waktu dah usahanya 9 modal kita fokuskan di sana, kita urus besar-besaran baik kepada Bali, Gubernur Bali maupun DPRD. Apakah teman-teman siap semuanya? Demi karena Bali, bukan demi politik, bukan demi apa? Karena apa? Karena gerakan kita di sini dimaknai karena Ismail dari DPD juga, calon dulu, itu Pak Berhati dari DPD, itu murni katanya dari politik, tapi di Facebook itu di media sosial itu gerakan kita adalah gerakan politik. Kita ini bukan gerakan politik, kita ini adalah gerakan bagaimana Hindu sesuai adat, budaya dan tradisi Bali itu yang utama. Karena apa ada itu ada tradisi, mana tradisi kita, mana budaya kita di rupa sehingga kelihatan aneh, kelihatan lucu dan tidak ada taksunya. Itu yang saya sebut yang masalah dan saya bawa Terus yang lain TBD. Oke, sukses Cakrawayu. Dari Sam. IJHN ada. Cokot ke bagus ke. Yang lain dulu. Jangan ampun. Ada kos. Dari ketua saya ini Cokot ke bagus ke dari Taksu Bali Wipa. Sukses. Om Swastiastu. Oke, semua yang bikin penyangin yang kalah sana mungkin yang digunakan adalah apa mungkin setelah sudah nyatakan di sini bahwa Taksu Bali Wipa mendukung apapun kami mempunyai wadah forum komunikasi, jadi kami akan serahkan antara dengan Forkor Taksu Hindu Bali itu melalui forum komunikasi Taksu Bali. Itu yang supaya jangan ada persepsi bahwa Taksu Bali Wipa tidak mau ikut. Taksu Bali Wipa menyi sing bani tidak begitu. Kalau tidak komit, kenapa kami harus melakukan aksi? Yang aksi tersebut kita itu Cakrawayu itu adalah dua organisasi yang bagaimana kita sebagai orang Bali beragama Hindu sesuai adat, tradisi dan budaya Bali. Itu yang kita pertahankan dari awal pergerakan dan kita pun di Bali karena kita khusus untuk lokal Bali seperti itu. Jadi pada saat ini kami merasa sangat miris
baik di lapangan maupun di media sosial tentang hujatan apapun itu, sampai Indonesia dihujat sama orang tokoh politik, tapi saat itu saat kami PHDI malah tidak menegur, malah teman-teman yang menghujat PHDI yang sudah lebar, seorang PHDI yang sudah lebar itu dihujat, itu malah difokuskan untuk jangan menghujat. Itu kepada kata koma kami bahwa ini bagaimana sih di Bali sebenarnya gitu. Jadi pada intinya pada saat ini kami resah sebenarnya. Maka pada hari ini kami datang, di samping juga ada dokumen kami, yaitu ingin menyatakan pernyataan sikap kami kepada MDA sebagai orang tua kami yang dilindungi di adat, karena harapan terakhir kami adalah di desa adat. Desa adat masing-masing wilayah Bali ini. Jadi itu harapan kami yang paling besar. Kami bisa harap di sini ingin menyatakan satu, kami mohon kepada para pengurus Manggale desa adat MDA di sini, satu, untuk mengirim surat menanyakan ke Kejati Bali dan ditemukan ke Polda Bali tentang bagaimana setiap Kejaksaan Agung yang nomor 107/1984 itu masih berlaku atau tidak. Kalau masih berlaku, tolong aparat tegas dengan aliran tersebut, Hare Krishna tersebut. Tapi kalau tidak berlaku, kami minta untuk MDA dengan berkoordinasi yang kedua, berkoordinasi dengan DPR di Bali dan Gubernur Bali, minta sikap itu diaktifkan kembali, karena betul-betul Hare Krishna ini memang beda dengan Hindu kita, beda dengan Hindu Nusantara, Hindu Bali dan semuanya. Karena ini bukan hanya tentang agama, tapi ini tentang adat, budaya dan tradisi Bali yang sangat diracuni, sangat diminabobokan kita pada ini. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu memohon kepada MDA sendiri untuk komunikasi di satu Bali dan juga kepada Gubernur Bali, bagaimana untuk Hare Krishna ini yang sangat menyesakkan saat ini. Karena kami terus terang dari tahun 1984 dan kami fokus ke pengamatan dari 2006, bukan hanya di media sosial tapi di nyata, itu memang sangat menyesakkan. Cocok untuk ada Bali, apalagi di Indonesia, karena itu beda. Untuk pernyataan ketiga, memohon kepada MDA Manggale PDA bahwa untuk mengeluarkan bisame itu disusun ke masing-masing desa adat sebali untuk melarang kegiatan Hare Krishna di wilayah atau sewawangkan pelemahan desa adat. Itu poin kami, untuk hanya 3 poin yang kami bawa hari ini. Di samping mungkin para Manggale pada yang ada di sini hari semua sudah tahu pergerakan bagaimana Hare Krishna itu. Bagi kami Hare Krishna itu tidak pantas ada di Nusantara maupun di Bali ini. Jadi seperti itu, mungkin nanti akan pada saat persidangan nanti ada teman-teman kami juga yang menambahkan. Kami minta itu aja. Jadi Hare Krishna ini bukan hanya tentang menyerang tentang agama, tapi itu juga menyerang tentang adat, tradisi dan budaya itu aja. Jadi hanya itu dari kami. Nanti kita sambung untuk pembicarakan, tapi mohon dengan sangat para Manggale MDA yang sangat lanjang, kami mengadu ke sini sebagai anak. Kami siap mendukung apapun langkah-langkah MDA untuk menyelamatkan adat, tradisi dan budaya Bali ini. Hanya itu tujuan kami ke sini, dan hanya itu harapan kami yang paling besar kepada MDA. Dan kedepannya saya setuju dengan Pak Ibu Susene, bagaimana MDA yang mulai mungkin 2019-2020 ini ada, dan sebelumnya MUDP, bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk merebut otonomi khusus. Karena dari tahun ke tahun itu otonomi khusus hanya dari jualan politik aja, tapi ujungnya tidak ada. Mudah-mudahan yang hari ini kita bertemu para Manggale MDA, para Malaysia lebih semangat lagi untuk memperjuangkan bagaimana Bali itu menjadi otonomi khusus. Itu yang kami harapkan. Sukses mas. Dari Cakrawayu dari kita. Nah, bagaimana tanggapannya ini sekarang berkumpul begini? Apakah betul-betul siap untuk bersatu? Kita dari Cakrawayu demi Hindu dan Bali, kita pasti siap bersatu. Karena apa? Karena perjuangan Cakrawayu sendiri dari tahun 2006, 2011, bahwa kita memang betul-betul meyakini bahwa Hare Krishna itu memang bukan Hindu. Sampai berapa kali pun kita dapatkan diskusi di media sosial tersebut, bahwa memang kita pada saat ini pada puncaknya. Lagi kita tidak ada lagi
negosiasi apapun, tidak lagi ada debat atau apapun, tidak lagi ada diskusi apapun. Pada intinya kami dari Cakrawayu Bali sendiri meminta menolak dengan keras bagaimana si Hari Krishna ini, iskon sendiri ini yang berkamuflase dan menjadi pengayoman oleh PHDI 2016 biar cepat dikeluarkan dari pengayoman PHDI itu. Karena apa? Karena PHDI terus terang tanpa sepengetahuan kami sebagai umat Hindu, dia dengan level atas bisa mengayomi daripada Hari Krishna yang memang bukan Hindu, karena segala teologi apapun dia udah salah. Dia tidak maksud sebagai dharma negara maupun sebagai agama. Jadi itu permintaan kami secepatnya, karena ini udah negosiasi udah hampir 1 bulan lebih gitu. Kita udah melalui proses tahapan yang panjang ya, tanda kutip yang sesuai dengan mekanisme katanya dari Ketua PHDI tadi. Kedepannya ini bagaimana kita kalau ini tidak dikerjakan langsung, apalagi kemarin ada surat dari Ketua PHDI pusat yang memang masih abu-abu, tidak menolak dengan tegas bahwa itu Hari Krishna dikeluarkan dari pengayoman itu. Makanya kami habis ini kami minta, karena tadi kami sudah bertemu dengan Pak Wisnu, habis ini kita minta bahwa Ketua PHDI Bali harus mengeluarkan surat secepatnya untuk dengan tegas menolak Hari Krishna. Itu aja. Dan kepada PHDI pusat dengan segala hormat mohon sebagai Hindu dan sebagai Kesatria Bali ikut berjuang untuk mencabut pengayoman dari Hindu itu sendiri, dari Hari Krishna itu sendiri. Oke, ya, makasih Nyoman dan Atu pun memberikan statement bahwa kita bisa, tapi tambahan ada. Berarti kita ini bersatu acara hari ini, kita tidak melihat siapa hebat siapa tidak. Yang kita lihat, mari tulus untuk berbuat kepada tanah Bali. Siapapun ormas-ormas yang belum bergabung, mau bergabung silakan untuk bergabung dengan kita, asalkan dengan jujur untuk berjuang. Karena perjuangan ini mungkin bulan ini akan kita buat yang luar biasa, membuat sejarah di tanah Bali. Ketika PHDI betul-betul tidak berani dan memberikan ketegasan serta terus mengayomi, kami pun akan angkat kaki dari PHDI. Mungkin itu dulu. Kita akan angkat kaki, mungkin kita akan membentuk suatu ormas tersendiri. Karena ormas kan bisa dibentuk, kan kita dulu. Itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Saya minta para Ketua PHDI pusat maupun di Bali, berjuanglah, ngayahlah. Inilah perjuangan kita. Ketika tidak ada tradisi, siapa lagi yang menjaga warisan leluhur budaya? Budaya katanya akan menghabisi tanah Bali, salah. Budayalah yang akan mendatangkan tamu ke tanah Bali. Budayalah yang membuat hidup nyama-nyama kita di tanah Bali. Jangan salah, karena budaya kita bisa makmur, karena budaya kita bisa luar biasa di tanah Bali kita. Budaya kita yang mengantarkan kepada dunia untuk melihat tanah Bali, bukan Hakka yang Terima kasih Bung Alex dari Sandi Murti. Kemudian saya persilakan Bapak Dana, Bapak Dana dari Cakrawayu. Om Swastiastu, yang mewakili Pak Ketua Bapak Dani, Selamat siang, Selamat Suwarto. Kami dari Cakrawayu Bali berjuang sudah lama di media sosial untuk menghantam Hari Krishna masuk ke dunia masyarakat Bali. Itu kami, dan kami membuat gerakan Bali Bertani, membuat gerakan Bali Dengar dengan teman-teman Porko dan Kearifan Nusantara, menginginkan bagaimana Hari Krishna itu dicabut pengayomannya oleh PHDI. Sendiri itu adalah awalnya dari PHDI, Hindu Dharma Bali. Itu yang utama. Jadi bagaimana pengurus-pengurus PHDI yang tidak berani mencabut pengayoman dari PHDI sendiri, pengayoman Hari Krishna, mohon bergowo mundur, karena Anda itu bukan Hindu. Enggak cocok Anda itu ada di PHDI. Anda kan mengayomi Hari Krishna. Saat ini pusatnya kami, pergerakan kami menghadang Hari Krishna di lingkungan kami. Tidak ada negosiasi lagi, tidak ada diskusi lagi, tidak ada yang lainnya. Tenaga kita sudah habis untuk itu. Mari kita bentengi diri sendiri, bentengi keluarga, bentengi desa adat, bentengi kabupaten, bentengi Bali ini dengan Hindu yang berdasar adat, tradisi dan budaya Bali. Sebenarnya kita tidak akan asal ngomong seperti ini. Kita akan turun kalau mereka para pejabat yang terpapar
benar Hare Krishna itu berani menolak mencabut Hare Krishna, kita tidak akan turun. Kita ini cinta damai. Tapi kalau cinta damai kita diinjak-injak, seperti membangunkan macan yang sedang tidur. Tapi jangan kepada seorang balik sebagai ada pusat cabut pengalaman itu satu. Yang kedua, kami sudah Bali sudah memberikan instruksi kepada pedesa ada di Bali mohon di sini protokol itu asli pedesa ada yang belum menerima dan ikut mengawal. Jangan diam, ikut mengawal di desa ada masing-masing. Kalau ada Hare Krishna turunkan sudah tidak boleh. Itu dari kita sebagai eksekutif Bapak Gubernur mengeluarkan perda tentang larangan Hare Krishna karena Hare Krishna sampai saat ini larangannya belum dicabut oleh Kejaksaan Agung. Kami minta DPRD ikut mendukung sebagai legislatif, mendukung Gubernur Bali sebagai eksekutif untuk mengeluarkan perda tersebut. Jangan sampai Bali ini hancur, jangan sampai Bali ini kehilangan taksunya. Adat budaya tradisi Bali adalah sumber penghidupan masyarakat Bali. Karena apa? Kita 90% adalah hidup dari pariwisata. Pemandangan apapun ada di seluruh dunia itu sama. Tapi yang ada taksunya, adat tradisi dan yang membuat masyarakat internasional ke Bali. Mari kita berlomba untuk menggelorakan ajakan dari MDA Bali ke pedesa-pedesa masing-masing. Saya mohon kita dengan santun bergerak. Kita dengan santun dulu sampai kesantunan kita terbatasi sampai jangan sampai di Bali ini seperti tahun 98 itu aja. Kami minta kepada aparat, kepada semuanya kami minta dengan hormat saat ini kami berterima kasih. Kami tidak ingin Bali itu murah tahun 98, tapi kami ingin menjaga Bali secara adat damainya di sini. Bagaimanapun teman-teman perjuangan kami ini adalah perjuangan yang cinta damai. Dan satu lagi, semua yang terpapar Hare Krishna di PAD dengan logo mundur. Karena apa? Mereka tidak sama dengan Hindu. Itu aja. Terima kasih urusan kami. Dari Cakrawayu. Ini merupakan suatu aksi yang betul-betul damai. Jadi aksi di mana kita sebenarnya untuk menjaga agama, adat, tradisi dan budaya Bali. Khususnya di Bali. Jadi kita bukan menyebarkan agama atau kita tidak mempengaruhi orang lain. Kita ini sedang mempertahankan diri. Jadi jangan keliru. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa Hare Krishna itu gerakan spiritual, itu adalah statement yang bohong. Gerakan spiritual tidak ada mencari pengikut. Gerakan spiritual adalah untuk meningkatkan batin sendiri. Jadi kalau sudah mencari pengikut, mencari donasi, itu bukan gerakan spiritual. Itu misionaris. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa Resi Markandeya juga mengajarkan ajaran India ke Bali, itu salah. Resi Markandeya melakukan Dharma Yatra, jadi meningkatkan spiritualitas beliau di Bali. Jadi bukan mengajarkan Bali, bukan mengajarkan ajaran sampradaya ke Bali.